warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua. Semoga hari ini dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan. Saya Ria Beta Ristiarini, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Doro, Kabupaten Pekalongan. Hari ini kita akan berbincang sersan, serius tapi santai, bersama salah satu staf pengajar di SMA Negeri 1 Doro, Kabupaten Pekalongan, Bapak Slamet Jumadi. Kita akan berbincang tentang satu topik yang sampai hari ini masih hangat, yaitu tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pagi Pak Du, lagi apa ya? Oh, selamat pagi. Sedang bersih-bersih. Oh iya, gimana kabarnya? Lama nggak ketemu. Kabarnya baik, alhamdulillah, masih tetap sehat. Yang penting dibuat enjoy saja. Iya. Pak Du, saya Ya. mau ngobrol sedikit, boleh? Silahkan, boleh. Iya. Sebelumnya, Pak Du pernah menduga nggak sih kalau kita mau menghadapi hal yang sebesar ini, pandemi COVID-19 yang boleh dikatakan nyaris melumpuhkan seluruh aspek kehidupan di negara kita, bahkan sampai dunia pendidikan pun terkena imbasnya. Iya. Silahkan geser ke sini dulu. Ini ya. Hai, sibuk ya? Tanamannya banyak banget nih. Kejadian semacam ini tentu saja tidak terduga sama sekali. Sementara kita pada saat itu libur semester ya, Iya. libur semester, dan kita sedang semangat-semangatnya untuk masuk ke semester berikutnya. Sudah persiapan dengan perangkat pembelajaran, dengan semangat untuk ketemu dengan anak-anak. Itu sebenarnya di sini sudah membuncah. Tetapi kita juga akhirnya harus menerima kondisi semacam ini, bahwa siapapun orangnya tidak ada yang meminta kondisi semacam ini. Dengan cara seperti apa akhirnya kita harus tetap bertahan, kemudian tetap untuk bisa mengajar kepada anak, walaupun itu dengan strategi yang berbeda, tetapi jiwa seorang guru tetap ada di sini. Kita kan kalau nggak salah mulai kerja dari rumah ya itu sekitar bulan Maret ya, bukan masih pertengahan di semester akhir. Iya, Dan pas awal akhir, ya, ya. awal kita Boleh masuk. tahu kegiatan Pak Dum di awal lockdown itu? Untuk awal-awal agak seperti orang limbung ya. Apa yang harus Iya, biasa dikerjakan? berangkat pagi bilang sore ya Pak. Apa yang harus dikerjakan itu agak bingung. Sementara untuk mengajar jelas tidak mungkin. Ya. Kalau secara pribadi saya akhirnya memanfaatkan waktu itu untuk bagaimana bisa mengaktualisasikan diri saya ketika pada awalnya saya mencoba untuk menulis. Jadi kalau boleh saya berkata jujur, dalam masa pandemi ini saya bisa menghasilkan 3 buah buku. Oh, Ya, Pak Dum, kayaknya di sini mulai panas. panas, betul ya. Kita cari tempat lain aja. Ya, kebetulan sekali saya punya kelas sejarah. Oh, iya. Kalau boleh kita bincang-bincang di sana, silahkan. Ya, gitu enggak? Iya. Ini kelas sejarahnya
memutuskan untuk melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Iya. Nah, sebenarnya di awal-awal itu konsep PJJ yang Bapak tangkap itu seperti apa sih? Pembelajaran yang saya bayangkan yang ada di dalam benak saya itu adalah anak-anak siap dengan media HP, kemudian kita men-share untuk materi pembelajarannya, kemudian berjalan sebagaimana yang kita pikirkan, tetapi ternyata di awal-awal saja sudah mulai ada terantuk ya, ada hambatan, dan itu saya pikir tidak hanya di SMA Anggoro saja, tetapi juga di sekolah-sekolah lain yang kebetulan saya tahu itu ternyata mengalami hal yang sama. Pertama, kepemilikan HP tidak bisa kita membayangkan bahwa setiap anak dengan jumlah 300 ya, 300 siswa itu semuanya memiliki HP. Jadi dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan media HP itu, pertama yang kita temui adalah setiap siswa tidak memiliki HP. Jadi tidak semuanya, ya paling tidak lah ada 10 atau 20% gitu ya. Kemudian yang kedua, di Doro ini adalah daerah-daerah yang sudah masuk ke kaki Bukit Kendeng. Jadi sudah tidak datar lagi tetapi bergunung-gunung. Bahkan anak-anak yang Bu Rini tahu sendiri, anak-anak yang di sebelah selatan sana, bagaimana susahnya mencari sinyal seperti itu. Di sini saja juga susah, kadang-kadang kan Pak daerah di belakang sini. Di belakang ya, di belakang susah. Itu kira-kira seperti itu. Dua, itu sudah dua. Kemudian yang ketiga, pada umumnya pembudayaan itu yang belum terbentuk. Pembudayaan menggunakan media HP. Jadi mereka menggunakan media HP untuk pembelajaran oke, tetapi berapa persen waktu yang digunakan untuk belajar dengan menggunakan itu? Selebihnya ya kita tahu karena budaya untuk belajar itu masih dalam bentuk mencari-cari, akhirnya mereka hanya ke game. Itu hal yang mestinya kita harus waspadai, baik itu dari pihak sekolah, guru maupun dari orang tua. Jangan-jangan nanti anak ditegur oleh orang tuanya, dia jawabnya, "Pak, Bu, saya sedang belajar." Tetapi makanya di sini ada perlu hubungan yang lebih intensif lagi antara anak dengan orang tua. Orang tua jangan hanya kemudian mengandalkan, oh itu belajar, oh itu sedang mengerjakan tugas dari gurunya. Tapi cobalah sekali tempo ditengok, ditemani, kira-kira seperti itu. Jadi bisa disebutkan kalau PJJ yang Pak Tun dan mungkin saya juga pahami adalah memang lebih banyak berbasis kepada online ya, menggunakan HP dan lain sebagainya. Kemudian dan juga sampaikan oleh Pak Tun, ternyata saat prakteknya itu banyak sekali kendala, terutama bagi kita yang ada di wilayah Selatan. iya,
bersekolah itu adalah pembentukan karakter. Jadi itu yang tidak kita dapatkan dari media-media di luar sana. Selama ini ketika saya mengajar, 25 sampai 45% itu adalah pembentukan karakternya. Bagaimana anak bisa bersikap kepada orang lain, bagaimana anak bisa menghadapi perubahan di luar, bagaimana dia bergaul dengan teman sebaya, itu adanya pada guru. Jadi kalau orang mengatakan bahwa fungsi guru tidak tergantikan, itu ya di situ. Kalau ilmu dan pengetahuan di luar sana banyak sekali, hal-hal baru yang bahkan gurunya tidak tahu di luar sana sudah anak bisa dapatkan ya. Iya, anak sudah bisa dapatkan. Tetapi satu hal yang tidak didapatkan adalah karakter, pembentukan karakter itu. Nah, di antara pembentukan karakter itu adalah bagaimana keteladanan seorang guru. Maka zaman boleh berganti, tetapi keteladanan semacam ini dalam hal berpakaian, dalam hal bertutur, dalam hal memperlakukan orang lain seperti ini misalnya. Bagaimana dalam situasi kita yang seperti ini kita harus menjaga jarak, kita harus mengendalikan diri. Saya pikir itu tidak bisa dipelajari di luar sana. Makanya ketika suatu saat ketemu dengan anak-anak, mereka akan bertanya, mereka akan mengeluh, "Pak, kangen loh kalau di bulan itu." Ya. Gitu. Jadi sebenarnya kesan semacam itu anak juga sadar bahwa ketika mereka duduk di bangku itu tidak hanya sekedar sebagai boneka mendengarkan ceramah guru, kemudian kita mendrill materi, memberi tugas, tidak hanya itu, tetapi bagaimana mendorong anak untuk bisa tampil, berani tampil di depan kelas. Itu membutuhkan satu proses dan juga kesabaran seorang guru yang luar biasa. Bagi anak kita ya Pak ya. Ya. Ya, kalau berbicara tentang anak SMA Ndoro, kita semua harus bersyukur juga dan tidak harus menuntut mereka semuanya mempunyai semangat untuk belajar, tapi justru di situ brilliant. Artinya disitulah tantangan kita sebagai guru di SMA Ndoro, di sekolah pinggiran, yang saya selalu guyonan itu mengatakan sekolah terfavorit dunia. Karena satu-satunya di SMA Ndoro di Kecamatan Ndoro ya SMA Ndoro ini seperti itu. Jadi tantangan buat kita bersama, kita tidak usah banyak mengeluh tentang bagaimana anak-anak kita, tetapi justru memberikan tantangan buat kita belajar untuk bersabar, belajar untuk memahami kondisi latar belakang anak seperti apa. Nah sekarang saja dengan anak langsung buka HP, kemudian tes dengan menggunakan online itu ya, dengan cara online. Kita harus menyadari juga anak-anak kita bahkan melihat komputer, melihat laptop itu nge-main baru pertama itu. Betul nggak? Iya, makanya tidak bisa kita terus-menerus dengan idealisme kita anak SMA dulu harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak. Tetapi ingat beliau, saya mempunyai satu pengalaman yang cukup membanggakan, bahwa dari anak-anak yang dulu adalah saringan dari sekolah-sekolah favorit semacam itu ya, meskipun sebenarnya kan tidak boleh, tapi di lapangan kata-kata itu mesti selalu ada ya. Nah, dari anak-anak yang seperti itu
tingkat kabupaten. Saya bangga karena sekitar tahun 2015 ya, di SMA Ndoro itu justru langganan juara untuk lomba karya tulis ilmiah, bidang cagar budaya, bidang sejarah, itu kita bisa bangga dengan seperti itu. Dan ingat, itu bukan hanya kerja seorang Madi, tetapi kemampuan anak di dalam mengolah informasi, kemudian implementasikan dalam bentuk presentasi di hadapan siswa lain se-Jawa Tengah. Dan itu tidak hanya terjadi sekali, 2 kali. Saya justru masih ingat ketika di Karanganyar, soalnya seminggu setelah kami kembali sana longsor, ya, tempat kami menginap itu longsor. Itu dari 12 finalis Jawa Tengah, 4 diantaranya adalah dari SMA Ndoro. Makanya orang-orang di luar sana, pembimbing-pembimbing di sana, membayangkan bahwa anak SMA Ndoro itu hebat, sekolah hebat. Ya memang harus seperti itu. Kita sebagai guru di SMA Ndoro harus punya keyakinan semacam itu. Itu yang tadi di awal pertanyaan tidak pernah ada di dalam laptop, di dalam Google, tidak ada. Yang ada ya pada saat memandang wajah saya, wajah murid, mendengar kata-katanya seperti itu. Dan di antara 4 finalis yang dari SMA Ndoro itu, 2 diantaranya juara 1 dan juara 3. Itu salah satu contoh bahwa kita tidak perlu pesimis dengan anak yang seperti apa. Yang penting kita dulu dari kita memberikan keteladanan, memberikan support terus. Kembali lagi ke pembelajaran apa yang sedang kita jalani, Pak. Ini kita sudah memasuki hampir semester ya. Iya, hampir. Ya, dengan kan guru ya, dapat gaji, kemudian dapat tunjangan sertifikasi, dan kalau dari golongan bapak kan jumlahnya lumayan seperti itu. Nah, kemudian yang ada di masyarakat itu berkembang semacam apa ya? Ya, melihat kita itu jadi beda gitu. Hanya karena sekarang kita kerjanya tidak 100% di sekolah, tidak 100% kemudian ngajar siswa di kelas seperti itu. Sehingga dan bahkan di awal-awal kita memang banyak di rumah. Jadi kalau sekarang kan 50% di sekolah, 50% di rumah seperti itu. Nah, kemudian ada masyarakat, sebagian masyarakat yang melihat kita itu kemudian jadi beda. Kalau dulu mungkin dianggapnya guru itu pahlawan tanda jasa atau apalah begitu. Nah, sekarang ada yang beranggapan bahwa guru itu sekarang istilahnya makan gaji buta begitu. Karena sepertinya mereka melihatnya kita itu nggak kerja gitu ya, apalagi yang sehari di rumah sehari enggak gitu.
25 jam mereka Depannya ada rumah ya Pak? depan rumah, samping belakang juga rumah. Ini tidak hanya terjadi pada saat ini, tetapi juga saya masih ingat ketika dulu diberlakukan untuk 5 hari kerja, sehingga kita di rumah Sabtu Ahad itu orang sudah mengatakan enak ya jadi guru, Sabtu Ahad libur, gajinya besar dan seterusnya. Tapi saya sudah mencoba untuk memadai itu. Saya mau menjadi Sri Kandi. Jadi apa ya? Menerima itu udah masuk. Enggak apa-apa, orang kan tidak tahu. Dan saya sadar bahwa guru itu dilihat itu semuanya dari mungkin dari ujung kaki saya sampai rambut saya seperti itu. Beda dengan pegawai lain. Tapi ya tidak apa-apa, itu pilihan ya. Jadi itu sudah menjadi pilihan hidup saya dan mungkin juga ibu bapak guru yang ada di sini. Sejak saat itu saya setiap hari Sabtu utamanya saya tidak keluar, dalam arti tidak secara konfrontatif. Saya di rumah, di teras depan rumah dengan istri, dengan anak-anak, terus tertawa tertiwi ya. Enggak seperti itu. Dan kebiasaan saya kebetulan juga bukan tipe yang seperti itu. Jadi begini, untuk masa sekarang enak ya seperti itu. Ada banyak kegiatan yang bisa saya lakukan, dan mungkin juga ibu bapak guru yang lain juga sama. Artinya tidak salah, kita tidak usah menyalahkan orang lain mengatakan ini. Kembalikan ke kita, buat diri kita supaya kita itu tidak menjadi sosok yang diireni, dibuat objek yang itu iri deh dulu. Saya menjadikan iri ketika melihat itu. Makanya kehidupan saya di rumah biasa-biasa saja. Artinya ya dalam semua hal, rumah saya ya enggak mewah-mewah amat, ya umum orang kampung. Kemudian kehidupan saya ya sama seperti halnya orang kampung. Tetapi untuk menyikapi waktu, karena tadi tidak bisa kita pungkiri bahwa kita tidak full time di sekolahan, ada 50% yang juga waktu di rumah. Itu saya kembali back to nature, karena saya dulu orang desa. Nah, ini waktunya saya menjadi orang desa lagi. Maka kalau kulit saya hitam, batuk saya itu hitam, ya tidak apa-apa, dinikmati. Nah, kegiatan apa yang bisa dilakukan? Banyak. Saya mencangkok sekarang. Jadi untuk mengisi waktu luang, pohon mangga, daripada tumbuh dari bawah kayak itu, saya cangkok. Ya sudah banyak, dan akhirnya siapa yang butuh, biasa kan ada teman kampung, ada teman dari sekolah dulu yang sekali tempo ingin mampir, ya sudah diambil, dan saya pikir tidak apa. Jadi itu seninya di situ. Oh, ternyata kegiatan mencangkok seperti ini ada manfaatnya bagi orang lain. Itu kira-kira seperti itu. Jadi biarkan orang lain mau mengatakan apa, hak mereka untuk ngomong, dan kita tidak perlu sakit hati. Tetapi menurut saya, coba kita mulai mengolah rasa kita. Olahraga sudah, sekarang olah rasa. Bagaimana kita mengolah rasa sehingga orang lain tidak menjadi iri karena tidak berprasangka. Iya, betul, tidak berprasangka. Tetapi ingat, tetap tugas-tugas itu tetap ada di sini loh. Kalau ini tak mulut gitu. Iya, karena aku maksudnya kelasnya jamnya juga
memperluas pengetahuanmu, dan memperhalus perilakumu. Pesan-pesan apa yang mau Bapak sampaikan kepada sesama rekan guru, juga kepada putra putri didik kita yang di rumah gitu, supaya kita itu menjalani PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini dengan ya bisa dikatakan sebaik-baiknya seperti itu. Saya punya satu keyakinan bahwa suatu saat masa-masa semacam ini akan berlalu, dan kita berdoa bersama-sama agar kita bisa diberi kekuatan, kemudian semangat, ya, kesehatan itu juga penting sekali. Dan saya pikir di luar sana sama keinginan, karena bagaimanapun juga saya sebagai seorang guru dalam kapasitas yang paling kecil ingin sekali melihat Indonesia ini maju dipimpin oleh anak-anak bangsa yang baik. Itu yang kadang-kadang kalau berbicara masalah itu jadinya saya agak sedikit ya, ya, tapi betul-betul seperti itu. Suatu saat saya berkeyakinan masa seperti ini akan berakhir, dan anak-anak kembali belajar dengan mendapatkan tambahan pendidikan karakter dari ibu bapak di SMA. Terima kasih Pak Guru atas waktunya. Ya, kebetulan kita kan memang jadwalnya nggak bareng ya, jadi memang lama nggak ketemu juga sih. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kayak gitu, dari Pak ketemu nggak setiap hari yang bisa ngobrol seperti ini. Ya, ada sama sekali bisa mendapatkan banyak sekali apa ya wawasan baru ya, yang semoga juga bermanfaat. Nah, dengan berakhirnya perbincangan ini, saya Beatrice hari ini dan Selamat kembali. menyatakan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat, dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali ke kehidupan yang normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.